Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tema saya, yaitu muhkam dan mutasabih. Langsung saja ya pertanyaannya ya. Apa pengertian muhkam dan mutasabih? Dan bagaimana perbedaan pendapat ulama memahami ayat mutasabih? Langsung saja ya. Yang pertama, definisi muhkam dan mutasabih. Muhkam menurut lughah atau bahasa, jika bijaksana, dan muhkam menurut istilah ahli tafsir, yaitu bijaksana dalam mendapatkan suatu antara yang hak dan yang batil. Dan menurut istilah ini biasa dipahami ulama tafsir bijaksana dan teliti dalam mentafsirkan ayat Al-Quran. Mutasyabih menurut lughah bahasa, yaitu penyerupaan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Dan mutasyabih menurut istilah ahli ini, mutasyabih menurut istilah ahli tafsir, mohon maaf ya salah sedikit karena masih awal lah, mohon maaf. Ya ulangi lagi ya. Mutasyabih menurut istilah ahli tafsir, yaitu ayat yang maknanya masih sama, samar bukan sama, dan butuh dengan pertawakilan. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian muhkam dan mutasyabih itu. Barangkali pendapat dalam hal ini mencapai 20 pendapat. Pegangan yang lazim dan menjadi pegangan sejak permuatan Islam sampai ke masa sekarang ialah: 1. Ayat-ayat muhkam ialah ayat yang artinya jelas dan tidak perlu ditakwil lagi secara maknanya tidak rancu. 2. Ayat mutasyabih ialah ayat-ayat makna zahir, bukanlah yang dimaksudnya, sedangkan makna hakikatnya yang dicoba jelaskan dengan penakwilan. Sedangkan menurut buku atau referensi lain, al-muhkam dan al-mutasabih menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam memberikan pengertian al-muhkam dan mutasabih, yakni sebagai berikut. 1. Ulama golongan al-sunnah wal jamaah mengatakan lafaz muhkam adalah lafaz yang diketahui makna maksudnya, baik karena memang sudah jelas artinya maupun karena dengan ditakwilkan. Nomor 2, Ashab Hanafi mengatakan lafal muhkam ialah lafal yang jelas petunjuknya dan tidak mungkin telah dihapus hukumnya maksudnya. Nomor 3, jumhur atau kebanyakan ulama golongan ahli fikih yang berasal dari pendapat sahabat Ibnu Abbas mengatakan lafaz muhkam ialah lafaz yang tidak bisa ditakwilkan. Dalam bahasa ilmu balaghah itu namanya makna hakikat, kecuali satu arah saja, sedangkan lafaz mutasabih artinya dapat ditakwilkan dalam beberapa arah atau segi. Nomor 4, sebagian ulama berpendapat bahwa lafal muhkam ialah lafal yang makbul maknanya atau yang rasional artinya.
Seperti lafaz ya dikirakanlah sholat. Kalimat itu mudah dimengerti bahwa mendirikan sholat itu wajib karena diperintahkan Allah. Tetapi lafal mutasyabih ialah sebaliknya, yaitu lafal yang tidak masuk akal atau mudah diterima akal pikiran. Contohnya seperti waktu-waktunya sholat, jumlah rakaat tiap-tiap sholat, diwajibkan puasa hanya khusus di bulan Ramadan dan sebagainya. Jadi jika semua definisi muhkam tersebut dirangkum, maka pengertian muhkam ialah latal yang artinya dapat diketahui dengan jelas dan kuat secara berdiri sendiri tanpa ditakwilkan, karena suasana lafal itu kalimatnya tertib dan tidak muskil. Karena pengertiannya masuk akal sehingga dapat diamalkan karena tidak dinasak. Sedangkan pengertian mutasyabih ialah lafaz Al-Quran yang artinya samar sehingga tidak dapat dilihat. Sehingga maksudnya gini, tidak terlihat jelas itu maksudnya gini. Sehingga tidak dapat berdiri sendiri karena susunan tertibnya kurang dapat sehingga menimbulkan kesulitan dan disebabkan penunjukan artinya tidak kuat sehingga cukup biarkan adanya saja yang tidak perlu diamalkan karena merupakan ilmu yang hanya dimonopoli Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perbedaan pendapat ulama dalam memahami ayat mutasabih maksudnya ya sama aja sih, mutasabihat itu persoalan dari ulumul Al-Quran dan masih sering terdengar ialah mengenai perselisihan menyangkut masalah ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasabih. Dan perbedaan di seputar masalah ini telah banyak mengisi lembaran hasanah keilmuan Islam, terutama menyangkut penafsiran Al-Quran ulama salaf dengan menafsirkan ayat mutasabihat. Mereka hanya mengimani dan mengamalkan apa yang Allah maksud di dalam Al-Quran. Sedangkan di kalangan ulama mutakhirin berani menafsirkan maupun menakwilkan ayat-ayat mutasabihat. Sebagaimana terjadi perbedaan pendapat tentang pengertian muhkam dan mutasabih, dalam arti khusus perbedaan pendapat mengenai kemungkinan maksud ayat yang mutasabih pun tidak dapat dihindarkan. Sumber perbedaan pendapat ini berpangkal pada masalah wakaf dan ayat. Apakah kedudukan lafaz ini sebagai mubtada dan khobarnya adalah wawu diperlakukan sebagai huruf istinaf. Istinaf itu permulaan. Dan wakaf dilakukan pada lafaz ataukah ia maktuf, sedangkan lafaz yang 4 menjadi hal dan wakafnya pada lafaz perbedaan ulama pertama diikuti oleh sejumlah ulama, diantaranya adalah Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas. Sejumlah sahabat, tabi'in, dan lainnya, mereka beralasan antara lain dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ia membaca
bahwa ia membaca dan dengan qiraat Ibnu Mas'ud sendiri, Ibnu Mas'ud maksudnya sendiri yang menyatakan celaan terhadap orang-orang yang mengikuti ayat mutasyabih dan mensifatinya sebagai orang-orang yang hatinya condong kepala kesesatan dan berusaha menimbulkan fitnah. Anggapan bahwa dalam Al-Quran terdapat ayat yang hanya diketahui maknanya oleh Allah yang muncul sejak masa-masa Islam, masa sahabat. Paling tidak anggapan ini tanpa ketika Muqatil membedakan tafsir sebagai suatu bentuk pemahaman atau penjelasan terhadap ayat-ayat yang dapat dipahami maknanya oleh ulama, dan takwil sebagai suatu bentuk penafsiran terhadap ayat-ayat yang maknanya hanya dapat dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua yang menyatakan waw sebagai huruf ataf dipilih oleh golongan yang lain, dipelopori oleh Mujahid. Golongan ini mengertikan takwil menurut pengertian yang kedua, yakni tafsir sebagai yang ditemukan Mujahid. Pendapat ini dipilih oleh An-Nawawi dalam Sahih Muslimnya. Ia menegaskan inilah pendapat yang paling sahih, karena tidak mungkin Allah menyeru hambanya dengan sesuatu yang tidak dapat diketahui maksudnya oleh mereka. Ya mungkin ini saya yang dapat saya sampaikan dan atau saya jawab dari pertanyaan saya yang di atas. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang tepat. Mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.